Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Setiawati SPD. Saya guru SKI dari MTS Miftahul Falah Balong Jepara. Saat ini saya termasuk mahasiswi PPG dalam jabatan B3 tahun 2022 di LPTK UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk memenuhi tugas ujian kinerja UKM PPG hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan praktek kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas 9A MTS Miftahul Falah Balong Jepara dengan materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, hari ini kita dapat berjumpa lagi. Kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, bab yang kelima, yaitu Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baca basmalah dan sholawat Nabi 3 kali. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Absen dulu, ya. Saya absen dulu, ya. Ada yang tidak berangkat? Amanda Aziza, Asli Hasanatun, Cinta Apiliana, Dava Baramadani, Fadila Nur Istiati, Febriana Zaskiatul Ibra, Hanum Afia Ariza, Hevenia, Kasih Apriliani, Keisa Anastasia Putri, Kevin Andriano, Hovifah Maisaro, Muhammad Iqbal Setiawan, Muhammad Taufik Barusofa, Nadia Ajeng Prihati, oh sakit, Nirmala Ika Safira, Putri Nabila Sari, Rita Adi Firmansa, Rizky Denny, Rifaldun Bayu, Sena Muhammad, Sifani Fidratul, Sohibul Latif, Zelma Aditya, Feril Risma Saputra, Muhammad Pandu Dwi Cahya. Alhamdulillah yang tidak hadir 2 anak
membuat analisis
ini. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Kelompok 4. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah membagi kelompok yang beranggotakan masing-masing 4 menjadi 6 kelompok. Saya akan memaparkan materi tentang Wali Songo. Kemarin kita sudah membahas tentang biografi Wali Songo. Sekarang tentang peran dakwah Wali Songo. Peran dakwah Wali Songo yang pertama yaitu pendidikan. Kalian bisa melihat gambar ini. Gambar apa kira-kira ini? Gambar di pondok pesantren. Saya Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapuro Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antaranya murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Pata, Raden Ageng Ibrahim serta Raden Kosim. Sejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai daerah Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usul fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Terus yang kedua, seni budaya. Itu kira-kira gambar apa? Wayang. Yang satu adalah gambar apa itu? Gambar main gending. Nah, main gending itu loh, Cak. Itu adalah gambar dari Sunan Bonang, pencipta gending. Kalau yang satu lagi gambar Wali Songo Sunan Kalijaga yang sedang memainkan wayang. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelugan, gending, jordula, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa yaitu pangkur. Sementara itu Sunan Kudus adalah pencipta gending mas kumandang dan bijil. Kemudian Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinong dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Salah satu dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para pehebat
menggantikan Arya Lembu Sura. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi dan piawai dalam berstrategi. Sahel lagu Bundel-Bundel Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana, tetapi syarat makna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh.
Oh whoa, oh whoa, oh whoa, oh whoa. Leave a lot of you my winning. Got the 25 lives for your bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. Like the feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Diskusinya sudah selesai? Sudah ya? Sekarang saya kasih kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya silakan. Yang menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama tokoh Wali Songo dalam film tadi adalah Sunan Kalijaga. Tokoh yang mempunyai peran antagonis adalah Ki Jagahana. Sikap yang ditonjolkan dari tokoh Wali Songo dalam adegan film tadi adalah pantang menyerah, cerdas, dan berani. Yang dapat kita teladani dari karakter tokoh Wali Songo adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, perjuangannya dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil yang merupakan nilai-nilai ajaran Islam adalah: 1. Mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. 2. Harus selalu taat pada Yang Maha Kuasa. 3. Berdakwah dengan tidak memaksa. Ya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Dari kelompok lain ada yang bertanya, silakan. Kenapa kita harus mengenal dari para ulama? Lalu silakan dijawab. Karena ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Wali Songo itu menunjukkan cara hidup secara fitrah, damai dan toleran, bahkan dengan umat agama lain. Islam yang diajarkan Wali Songo sangat menghargai perbedaan agama. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 6, silakan maju. Salam dulu, ya. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama tokoh Wali Songo dalam film tadi adalah Sunan Kalijaga. 2. Tokoh yang mempunyai peran antagonis adalah Ki Jagahana. 3. Sikap yang ditonjolkan oleh tokoh Wali Songo dalam adegan film tadi adalah berwibawa, ramah, sabar, dan berani. 4. Yang dapat kita pelajari dari karakter tokoh Wali Songo adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghadapi masalah, perjuangannya dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil yang merupakan nilai-nilai ajaran Islam adalah mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, harus selalu taat pada Yang Maha Kuasa, berdakwah secara damai. Ya, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang bertanya, boleh silakan. Silakan jawab, Mas. Karena Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Mereka adalah pengikut utama sekaligus pelopor dunia Islam di Nusantara. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok 6. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Silakan Mbak Cinta. Nilai positif yang dapat diambil dari metode dakwah Sunan Kalijaga adalah dilakukan secara damai, menghargai kebudayaan pra-Islam, melakukan perpaduan budaya dengan menghilangkan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi lebih baik, serta penyampaian dakwah yang menarik.
Doanya seperti biasa, Dek. Sebelum kalian pulang, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelasnya. Ya, gerak doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. Live a lot of you, my winning. Got the 25 to life, so you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. Like the feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air.